Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis kedua 32. Tidak boleh membuat kemudaratan. An Abi Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah, Duruqutni wa ghairihi. Dari Abu Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidak rugi dan tidak merugikan. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Duruqutni dan yang lainnya. Urgensi hadisnya, Abu Dawud berkata, di sini adalah salah satu dari beberapa hadis yang menjadikan siklus ajaran Islam. Fikih hadisnya yang pertama, yang dilarang adalah menyakiti bukan karena alasan syar'i. Sedangkan menyakiti orang lain dengan ketentuan syar'i seperti menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat zalim atau melakukan kejahatan, maka hal itu diperbolehkan. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang membawa mudarat atau untuk meninggalkan sesuatu yang membawa manfaat. Meringankan beban termasuk bentuk dari tidak adanya kemudaratan dalam Islam adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang merasa berat atau mendapatkan kesulitan yang tidak wajar. Ibnu Abbas berkata bahwa seseorang berkata kepada Rasulullah, agama yang paling disukai Allah adalah, beliau menjawab, agama tauhid yang membawa kemudahan. Riwayat Ahmad dan Bukhari. Berikut ini berbagai contoh keringanan yang disebabkan karena adanya satu kesulitan. Tayamum, berbuka puasa setelah waktunya, pelanggaran sewaktu ihram, penangguhan membayar hutang, mencabut sumpah. Bentuk-bentuk kemudaratan dari segi niatnya, kemudaratan terbagi menjadi dua. Sengaja menginginkan kemudaratan terhadap orang lain. Bentuk seperti ini jelas dilarang Islam. Yang kedua, niatnya baik dan benar, akan tapi menimbulkan kemudaratan bagi orang lain. Jenis pertama jelas-jelas dilarang oleh syara', termasuk dalam bentuk ini adalah kemudaratan dalam jual beli. Ini terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya bai'i mutadhar, jual beli karena terpaksa. Yang dua, menjual secara kontan barang yang dibeli secara kredit dengan harga yang lebih murah dari harga yang beli. Yang ketiga, kerugian yang sangat mencolok. Yang B, kemudaratan dalam wasiat. Pertama, mewasiatkan sebagian harta peninggalannya kepada bagian ahli waris sehingga mereka mendapatkan berbagai kelebihan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Yang kedua, mewasiatkan berbagai harta peninggalannya kepada selain ahli waris supaya bagian ahli waris berkurang. Islam melarang hal tersebut. Yang ketiga, yang C adalah mudarat dalam merujuk. Yang keempat, mudarat dalam i'la. I'la adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak berselingkuh dengan istrinya untuk jangka waktu tertentu atau untuk selama-lamanya. I'la adalah masalah berikut ini. Jika suami tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan dengan maksud kemudaratan istrinya meskipun tanpa sumpah, maka ia telah melakukan i'la. Menurut Imam Ahmad, kemudaratan dalam menyusui melarang orang lain memanfaatkan hak miliknya sehingga orang tersebut dirugikan. Ini bisa terjadi dalam permasalahan berikut: melarang orang lain melakukan perbuatan sekedar memanfaatkan barang miliknya, menahan air, rumput, garam, dan api. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian menahan kelebihan air dan dengan maksud menahan rumput, maksudnya ladang rumput yang tidak bisa dijangkau kecuali melewati sebuah mata air dan meminum dari air tersebut, maka tidak mengizinkan orang lain memanfaatkan air tersebut, berarti juga tidak mengizinkan orang lain memanfaatkan rumput tersebut. Berikut ini penjelasan pandangan Islam tentang 4 benda di atas air.
Imam Ahmad Hanafi berpendapat tidak diperbolehkan melarang orang lain memanfaat kelebihan air meskipun air itu berada di dalam tanah. Bukan berarti ia harus membagikan cuma-cuma. Rumput, jika ladang rumput itu hak miliknya, maka ia boleh menahan kelebihannya. Garam, jika berada dalam lahan tak bertuan dan tidak mengeluarkan modal dengan perbuatannya, maka tidak seorang pun boleh menahannya. Api, tidak boleh melarang orang lain mengambil sulutan api, sebagaimana tidak boleh melarang orang lain agar tidak tersinar oleh cahayanya. Seperempat masalah fikih. Asyuti menyebutkan dalam kitabnya Al-Ashbah wa An-Nazair, menyebutkan bahwa yang menjadi dasar mazhab Imam Syafi'i adalah kaidah suatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah kemudaratan itu harus dihapuskan. Kaidah tradisi bisa dijadikan hukum. Kaidah inti tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Kaidah-kaidah furo yang bisa dimunculkan dari kaidah inti kemudaratan yaitu kemudaratan itu harus dicegah semampunya. Kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Yang ketiga, kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Yang keempat, kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ada dua kaidah yang senada dengan kaidah tersebut. Yang pertama, memilih yang lebih ringan keburukannya. Yang kedua, apabila dua sadat sesuatu yang merusak saling bertentangan, maka perhatian mana yang lebih besar mudaratnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa jika ada dua orang yang saling mencaci dan saling menuduh, maka tidak diperlakukan kisos kepada keduanya, tetapi dijatuhi hukum yang sesuai dengan dosanya masing-masing, lalu hakim memberi haknya. Sekian hadis tersebut, semoga bermanfaat. Hadis ada dalam deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu